Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosyadi Rohania, NIM 0445436648. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara tentang mata kuliah manajemen rantai pasok bersama dengan wirausaha muda di Desa Biasa, bersama dengan perkenalkan nama saya Septi Nur Hasanah. Ya, di sini saya akan langsung melakukan sesi wawancara ya, Mbak. Iya. Dari yang pertama ada identifikasi alur rantai pasoknya. Dari pemasoknya itu mau tanya siapa saja ya pemasok utama bahan baku atau komersial usaha Bahan baku ya. Iya. Kalau untuk bahan baku sendiri kita itu memanfaatkan limbah-limbah. Jadi limbah dari rumah tangga, terus juga limbah-limbah dari usaha rumahan di Desa Piasa Kulon terutama ya. Jadi kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada dan juga memanfaatkan tanaman-tanaman yang di sekitar yang bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk maupun pestisida. Gitu. Kalau untuk benihnya sih biasanya kita beli di toko-toko online khusus untuk benih. Tapi untuk pupuk dan pestisida biasanya kita memanfaatkan limbah dari kegiatan usaha ataupun limbah rumah tangga yang ada di sekitar rumah begitu. Oke, terus bagaimana Mbak Septi ini memilih dan menjaga hubungan dengan pemasoknya? Kalau untuk menjaga hubungan dengan pemasok yang penting komunikasi itu penting ya. Komunikasi itu penting. Terus kita karena ini berkaitan dengan limbah, jadi kita sampaikan maksud dan tujuan kita ke mereka itu seperti apa. Contohnya, misalkan kita ingin menampung limbah dari cangkang telur di toko kue atau produksi rumahan kue yang ada di Desa Piasa Kulon. Kita jelaskan, kita perlu menampung ini digunakan untuk apa, manfaatnya apa, terus juga manfaat untuk mereka apa. Manfaat untuk mereka yaitu mereka bisa mengurangi limbah dan tidak bingung-bingung harus membuang limbahnya kemana karena kita bersedia untuk menampung. Jadi kita jelaskan maksud dan tujuan dan tetap kita komunikasi itu penting. Jadi kayak mengingatkan jangan lupa ya limbahnya dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan karena kita juga bisa memanfaatkannya untuk hal yang lebih baik begitu. Apakah ada tantangan dalam memperoleh bahan bakunya itu untuk pembuatan pupuknya? Tantangannya itu karena kita memanfaatkan limbah, jadi jumlahnya tidak pasti. Kadang banyak, kadang sedikit, itu tergantung proses produksi mereka ya. Kayak kegiatan usaha, kayak contohnya kegiatan usaha kue. Mereka kan juga produksi sesuai dengan orderan. Jadi nggak setiap hari cangkang telurnya mungkin banyak. Terus juga ada limbah kulit bawang, contohnya. Limbah kulit bawang kan juga kalau misalkan bawang yang dijual sama mereka ini tidak banyak, otomatis limbahnya juga berkurang. Jadi ya itu, jumlah dari limbahnya tidak pasti. Dan kita harus siap jadinya gitu untuk menghadapi situasi tersebut. Oke, selanjutnya untuk produksi ya. Apakah semua produk yang diproduksi itu in-house atau ada pihak ketiga yang terlibat? Semuanya in-house. Terus bagaimana proses produksinya itu dirancang untuk memenuhi permintaan pasar? Kalau kita merancang memenuhi permintaan pasar, awalnya kita lihat dulu nih kebutuhan di pasar tuh, maksudnya permintaan pasar yang lagi tinggi apa gitu. Kita lihat dulu permintaan yang pasar yang lagi tinggi apa, terus kita coba pendekatan secara lebih intern ya dengan konsumen, maksudnya bisa tanya-tanya gitu kan, tanya-tanya misalkan kayak mereka tuh lagi suka sama masakan apa gitu, lagi suka sama sayur apa, lagi suka sama produk apa. Terus setelah itu kita coba lihat dari apa yang sudah kita jual, misalkan di konsumen ini biasanya beli itu dalam jumlah berapa. Jadi kan kita tahu kebutuhan konsumen itu berapa. Nanti kita bisa pertimbangkan nih dari sekian bedeng menghasilkan berapa kilogram atau berapa gram buah atau menghasilkan berapa biji gitu kan untuk digunakan oleh konsumen. Jadi seperti itu sih. Evaluasi dari penjualan sebelumnya. Terus apakah Mbak ini memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi sayur organiknya? Ada. Untuk meningkatkan efisiensi produk, kita itu hanya menjual produk sesuai dengan pesanan. Jadi tidak ada
hasil panen yang mubazir, jadi lebih efisien begitu. Dan yang kedua yaitu pemanfaatan limbah. Pemanfaatan limbah otomatis kita mengurangi bahan baku yang perlu beli dari luar, kayak contohnya pupuk. Dari limbah itu kita bikin kompos sendiri, bikin pupuk sendiri, otomatis kan kita mengurangi biaya yang digunakan untuk pembelian dari luar. Itu kan bisa mengefisiensi produksi begitu. Terus untuk distribusinya ya Mbak, bagaimana produk itu didistribusikan dari pabrik ke pengecer atau pelanggan? Kalau untuk sekarang kebanyakan kita langsung ke konsumen. Tapi ada 1-2 pengecer yang masih suka kita kerjasama gitu. Kalau dulu awalnya kita full pengecer, nggak bisa, belum coba untuk ke konsumen langsung, kita full pengecer. Tapi kan yang namanya pengecer itu pasti ada sisi negatifnya. Terus coba kita evaluasi, kita belajar perlahan demi perlahan, kita upgrade, akhirnya kita sekarang lebih fokus untuk langsung jual ke konsumen. Untuk pengecernya ya Mbak, boleh. Seberapa sering sih Mbaknya itu berkomunikasi dengan pengecer untuk memastikan produk itu tersedia di pasar gitu? Kalau dengan pengecer biasanya paling sering kan kita panen tuh 2 hari sekali atau 3 hari sekali kan, seminggu 2 kali lah ya, itu paling kontinu ya. Saya kalau bilang setiap hari kadang-kadang juga nggak pasti, jadi ya kurang lebih sekitar seminggu 2 kali kita komunikasi langsung dengan pengecer. Siapa saja sih Mbak pengecer utama dari sayur organiknya itu? Untuk pengecer utamanya ada di warung-warung kelontong yang jual sayur di Desa Biasa Kulon. Terus juga ada tukang sayur keliling. Ya, tukang sayur keliling juga. Terus untuk konsumen akhirnya ya Mbak, siapa sih target konsumen utama produk Mbak itu? Targetku tuh sebenarnya semua kalangan. Maksudnya target konsumen tingkat rendah, sedang maupun atas. Tapi untuk saat ini yang baru terpenuhi ya tingkat rendah dulu, karena masih di area desa sendiri. Bagaimana Mbak itu dalam memahami kebutuhan dan perilaku konsumen? Kebutuhan dan perilaku konsumen. Untuk memahaminya kita lihat di pasar, maksudnya kita lihat di lingkungan sehari-hari. Mereka lebih lagi suka apa gitu, yang kayak tadi itu untuk mengetahui. Terus kira-kira yang lagi dibutuhkan sama mereka itu apa, kita coba tanya secara intern dengan konsumen. Terus apakah ada mekanisme untuk mendapatkan feedback dari pelanggan? Ada mekanismenya, itu kita karena sekarang memanfaatkan media sosial, jadi kita coba tanya feedbacknya melalui pesan WhatsApp begitu, atau misalnya kita ketemu langsung dengan konsumen, kita coba tanya kemarin produk yang dibeli seperti apa, terus apakah ada saran masukan untuk kedepannya seperti